Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ustaz Makmur beserta bapak-bapak segenap pengurus dan para imam-imam kita. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pejuang-pejuang subuh, jamaah para pemakmur-pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis-majelis ilmu, wabil khusus para pencinta majelis kuliah subuh Masjid Sirajuddin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah kita semua dirahmati dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang pada subuh yang berbahagia ini kembali mempertemukan kita di tempat dan di majelis yang agung dan mulia ini. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat pula. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar majelis yang agung dan mulia ini, yang memiliki begitu banyak keutamaan-keutamaan di dalamnya, Allah karuniakan manfaat demi manfaatnya yang tiada terhingga kepada kita. Bermanfaat untuk di kehidupan dunia kita, terlebih lagi bermanfaat di kehidupan akhirat kita kelak insya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam, keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam, ruh yang teramat mulia, yang senantiasa kita rindu-rindukan. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pertemuan kita pada pekan yang lalu, kita sudah semakin bertambah memahami bahwa langkah yang kelima yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan dalam rangka melunak-lunakkan hati, dalam rangka melembut-lembutkan hati, agar hati itu tidak keras, agar hati itu tidak membatu, dan agar hati itu mudah nantinya menerima datangnya kekhusyuan ketika kita melaksanakan amal-amal ibadah kita, wabil khusus solat kita. Maka langkah yang kelima yang lalu disebutkan adalah dengan cara senantiasa banyak mengingat-ingat tentang kematian. Tapi kita ingatkan juga pada pekan yang lalu, senantiasa banyak mengingat kematian itu tidak boleh dimaknai secara negatif, sehingga dengan alasan gara-gara mengingat kematian, dunianya dia tinggalkan, tidak mau lagi bekerja, minta pensiun dipercepat, atau dia tinggalkan segala bisnis, segala usahanya, akhirnya kehidupannya terlantar, anak-anaknya akhirnya tidak punya masa depan. Bukan seperti itu mengingat kematian yang dimaksudkan.
Mengingat kematian yang dimaksudkan adalah bagaimana dalam setiap kita melaksanakan apapun, tertanam pada diri kita bahwa dimanapun dan kapanpun kematian itu bisa datang kepada kita. Maka tetaplah bekerja, tapi karena ingat kepada kematian, kematian bisa datang ke tempat kerjaan kita, maka niatkan kerja kita itu beribadah. Kemudian selama bekerja, jangan lakukan yang dilarang oleh Allah. Atau kita mungkin yang sering pergi ke daerah, pergi ke luar kota, bahkan pergi ke luar negeri, silahkan, tidak ada masalah. Tapi ingat, selama dalam safar, selama dalam perjalanan, niatkan pekerjaan itu untuk beribadah kepada Allah. Dan selama dalam perjalanan, baik di daerah maupun di luar kota ataupun di luar negeri, jangan lakukan yang dilarang-larang oleh Allah. Sehingga kalaupun kematian datang waktu kita ada di luar kota, maka husnul khatimah. Kalaupun kematian datang waktu kita misalnya di daerah, atau kematian datang waktu kita di luar negeri, maka kematian kita tetap dalam jalan husnul khatimah. Itulah yang dimaksud dengan banyak-banyak mengingat kematian. Sehingga hati akan berubah menjadi lunak, hati akan berubah menjadi lembut. Kenapa? Karena setiap apapun yang kita lakukan, kita senantiasa ingat akan kematian itu. Kematian tidak menunggu kita sakit. Kematian tidak menunggu kita kurus. Kematian tidak menunggu kita tua. Tapi kapanpun dan dimanapun, bahkan kadang-kadang yang tidak ada belum tanda-tanda kematian padanya, kematian itu tetap bisa datang. Ini yang lalu yang sudah kita pahamkan dengan baik insya Allah. Nah, jadi dengan kesimpulan, tetaplah terus bekerja, tetaplah terus berusaha, tetaplah terus berupaya. Karena Allah yang mengingatkan kepada kita, yang lalu kita sebutkan ayat Al-Qur'annya, wala tansa nasibaka minat dunya. Jangan engkau lupakan, jangan engkau tinggalkan bahagianmu yang disediakan oleh Allah untuk duniamu. Tapi tadi tetap dunia yang senantiasa ingat kita akan datangnya kematian itu bisa kapan saja. Maka dari itu kita akan lanjutkan sedikit lagi berkenaan dengan langkah yang kelima ini. Langkah yang harus kita upayakan senantiasa banyak-banyak mengingat-ingat tentang kematian. Ada satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam kitab yang kita pegang ini. Bapak dan Ibu yang membawa kitabnya itu boleh dibuka di halaman 222. Ya, kitab Al-Khusyu'u fi Shalah fi Dhai'il Kitab was Sunnah. Di halaman 222 ini disebutkan satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh diantaranya oleh Imam Ibnu Majah dan beberapa imam hadis lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar. Ketika itu aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'a rajulun minal ansar. Maka datang seorang laki-laki kepada Nabi minal ansar, dari golongan Ansar, berarti penduduk asli kota Madinah. Datang seorang laki-laki penduduk asli kota Madinah dari golongan Ansar, datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi kita dan Nabi kita pun menjawab salamnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata kepada Nabi,
Laki-laki dari golongan Ansor tadi berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang memiliki keutamaan itu? Nah, ayyul mu'minina afdal. Siapakah orang mukmin yang memiliki afdal, keutamaan-keutamaan, afdal yang lebih baik dibandingkan dengan mukmin-mukmin yang lain? Begitu maksud pertanyaan ini. Siapakah mukmin yang memiliki kelebihan di antara mukmin-mukmin yang lain itu? Qala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Jawaban Nabi kita, ahsanuhum khuluqa. Itu jawaban dari Nabi kita. Yang paling afdal, yang paling utama, memiliki kelebihan-kelebihan dibanding mukmin yang lainnya, kata Nabi kita adalah ahsanuhum khuluqa. Siapa yang paling terbaik di antara mereka khuluqa, akhlaknya. Jadi seorang mukmin baru dianggap afdal, memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dibandingkan mukmin-mukmin lainnya apabila si mukmin tersebut memiliki ahsanuhum khuluqa, akhlak yang baik. Maka ini jadi pedoman bagi kita, bagaimana agar selain kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, kita juga berusaha meningkatkan kualitas baiknya akhlak kita. Jangan sampai tidak sejalan banyaknya ibadah dengan baiknya akhlak. Jangan sampai tidak seimbang antara rajin beribadah dengan kesungguh-sungguhan membaikkan akhlak. Maka harus seiring sejalan, setara antara ibadah yang semakin baik, akhlak pun semakin baik. Ibadah yang semakin kuat, maka keinginan memiliki akhlak yang baik juga harus semakin kuat. Jangan biarkan ibadah kita dirusak oleh keburukan-keburukan akhlak, karena akhlak nanti bisa menghancurkan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan tersebut. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang memiliki afdal, keutamaan atau kelebihan adalah ahsanuhum khuluqa. Siapa di antara mereka yang memiliki akhlak yang baik? Qala, kemudian laki-laki tadi dari golongan Ansor itu bertanya lagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa ayyul mu'minina aqyas? Lalu siapakah di antara orang mukmin itu yang aqyas? Artinya yang cerdas. Mukmin yang aqyas, mukmin yang cerdas, mukmin yang pintar, mukmin yang pandai. Siapa mereka ya Rasul, mukmin yang seperti itu? Qala, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang aqyas itu, mukmin yang cerdas, mukmin yang pintar, mukmin yang pandai itu, kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, lil mauti, terhadap kematian, dzikra, dia senantiasa ingat. Maka dari hadis ini terlihat bahwa yang pintar itu bukan yang profesor. Yang pintar itu bukan yang doktor. Profesor pun dia, kalau dia tidak banyak ingat tentang kematian, maka dia bukan orang yang cerdas, dia bukan orang yang pintar. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada hakim agung di Mahkamah Agung bergelar profesor. Ternyata dia tidak pintar. Kenapa? Karena dia tidak ingat akan datangnya kematian. Dia lakukan korupsi,
dia pikir supaya tidak ketahuan. Tapi ternyata itu tadi, bodohnya datang. Profesor tapi longor. Kemudian banyak doktor-doktor. Nah, kalau doktor nyebutnya berarti pendidikannya S3, Bapak dan Ibu. Kecuali kalau nyebutnya dokter. Kalau berarti S1 kesehatan. Kalau doktor berarti dia S3, tor nyebutnya, bukan ter. Kalau tor itu bukan ahli kesehatan. Semua ahli yang sudah mencapai jenjang pendidikan S3, maka gelarnya doktor. Mau dia kesehatan, mau dia pendidikan, mau dia hukum, mau dia ekonomi, dan segala macam. Kalau sudah S3, doktor. Sudah puncak karir, jenjang akademik sudah dia dapatkan. Tapi ternyata itu tidak menjamin kepintaran dan kecerdasan seseorang. Karena sudah kita buktikan nih dalam kenyataan kehidupan kita. Maka apa yang kata Nabi tadi ini jadi pegangan kita, bahwa mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang banyak-banyak ingat tentang kematian. Pintarlah dia. Ingat dia. Yang dia kerjakan ini dia niatkan untuk ibadah, walaupun kerjaannya kayaknya pekerjaan dunia. Dia kerja di kantor, dia kerja di pabrik, dia kerja di pasar, kayaknya pekerjaan dunia. Tapi dia niatkan beribadah untuk mencari nafkah. Kemudian selama dia mengerjakan itu di kantornya, dia ingat bahwa di kantor pun bisa mati, bahwa di pasar pun bisa mati, bahwa di tempat dia bekerja di tempat yang lain, di pabrik pun bisa mati. Maka ketika dia bekerja, dia ingat itu, lalu dia lakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Dia tidak mau melanggar apa yang Allah larang selama bekerja itu. Di kantor dia tidak mau korupsi, di kantor dia tidak mau pungli, di pasar dia tidak mau menipu, dia tidak mau kurangi takaran, dia tidak mau kurangi timbangan. Kenapa? Karena dia berkeyakinan sedang jualan pun kematian bisa datang. Itu dia ingat betul, maka dia selalu waspada. Akhirnya semua yang dia kerjakan, dia niatkan beribadah kepada Allah, dan semua yang dia kerjakan dia lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi kita, inilah mukmin yang cerdas, inilah mukmin yang pintar itu, inilah mukmin yang pandai. Akyas, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya, jawabannya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kata Nabi kita, dan orang yang baik di antara mereka, lima ba'dahu, dengan segala sesuatu setelahnya, artinya setelah mengalami kematian, isti'dadan, dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi mukmin yang cerdas itu bukan cuma dia banyak mengingat tentang kematian, tapi juga kata Nabi kita, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dia dengan baik mempersiapkan segala sesuatu setelah kematian itu nanti. Nah, jadi dua dia. Jadi tidak cukup cuma bersiap-siap mengingat-ingat tentang kematian yang akan dihadapi, tapi juga dia persiapkan dengan baik apa yang dia perlukan nanti setelah kematian itu. Ya, ibadah tentunya. Amal-amal soleh tetap dia kerjakan. Dia tetap ingat kepada Allah di tempat kerjanya. Dia tetap niatkan pekerjaannya itu semata-mata beribadah kepada Allah, karena dia ingat kematian itu bisa datang kapan saja. Dan setelah itu dia persiapkan bahwa setelah mati kita butuh sesuatu. Misalnya katakan butuh teman nanti di kuburan. Apa teman kita di kuburan? Amal ibadah. Dia siapkan itu sebaik-baiknya. Di luar kantor dia beribadah,
di luar berdagang di pasar dia beribadah, di luar di pabrik dia beribadah, di luar dari pekerjaan-pekerjaannya dia tetap beribadah dengan niat mempersiapkan bekal nanti untuk setelah kematian datang kepadanya. Maka kata Nabi kita, ulaikal akyas, ulaika mereka itulah al-akyas, orang-orang yang cerdas, mereka itulah orang-orang yang pintar, mereka itulah orang yang bijak menjalani kehidupan. Jadi sekali lagi Nabi tidak menyebutkan bahwa orang yang cerdas itu yang profesor, bahwa orang yang cerdas itu doktor, bahwa orang yang cerdas itu yang berhasil mencapai semua puncak tingkatan akademik pendidikan. Bukan ternyata. Jadi kata Nabi kita, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat tentang kematian. Itu pertama. Yang kedua, yang dia mempersiapkan bekalnya nanti setelah kematian itu datang. Mulai dari dia di alam kubur sampai nanti di hari akhirat, dia persiapkan semuanya itu. Maka orang seperti inilah yang akyas, orang seperti inilah yang cerdas, orang seperti inilah yang pintar tersebut. Ini tambahan Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah yang kelima. Langkah yang kelima. Kita tambahkan sedikit, disebutkan kemudian langkah yang keenam yang membawa kitabnya boleh dilihat di halaman 223. Ya, langkah yang keenam yang harus kita upayakan agar hati ini menjadi lunak, agar hati ini menjadi lembut, hati ini tidak keras, apalagi membatu, agar hati ini mudah nantinya mendapatkan kekhusyuan di dalam setiap ibadah-ibadah kita, wabil khusus ibadah solat kita. Maka yang keenam disebutkan, yang harus kita upayakan selalu adalah senantiasa memperhatikan dan menyantuni kehidupan orang-orang fakir miskin dan menyayangi anak-anak yatim. Memperhatikan kehidupan orang-orang miskin, ya, dan juga anak-anak yatim. Perhatikan mereka. Terutama kalau itu dari golongan kalangan keluarga kita sendiri, utamakan. Wa atidal qurba, perhatikan keluarga kita yang hidupnya susah, perhatikan keluarga kita yang mungkin sudah yatim, perhatikan keluarga kita kalau mereka ada anak-anak yatim, atau kalau tidak ada di keluarga kita maka di lingkungan sekitar kita. Kenapa ini termasuk akan melunakkan hati dan melembutkan hati? Orang yang punya perhatian kepada mereka berarti ada denyutan kasih sayang di dalam hatinya. Kalau ada kasih sayang berdenyut di dalam hatinya, itu menandakan hatinya lembut, menandakan hatinya lunak, menandakan hatinya tidak keras. Kalau hatinya keras, dia tidak akan peduli dengan kehidupan orang-orang miskin di sekitarnya, apalagi keluarganya. Atau dia tidak akan peduli dengan anak-anak yatim, baik dari kalangan keluarganya sendiri maupun dari lingkungan hidupnya, lingkungan kesehariannya. Pasti tidak dia lakukan. Kenapa? Karena keras, tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada denyutan sayang di dalamnya. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, disebutkan di dalam kitab ini di halaman yang tadi kita sebut, halaman 223. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di antaranya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, in aradta talyina qalbika fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim.
In aradta, apabila engkau berkeinginan, in aradta, apabila engkau bermaksud, talyina qalbika, ingin agar lembut hatimu, ingin agar lunak hatimu, kata Nabi, in aradta talyina qalbika, jika engkau menginginkan kelembutan hati, hati tidak keras, maka kata Nabi kita yang pertama, fa'at'imil miskin, selalulah perhatikan, ya, selalulah beri bantuan makanan kepada orang-orang miskin, wamsah, dan selalulah usap, selalulah sapu, roksal yatim, kepala anak yatim. Diusap dan disapu kepalanya artinya apa? Sayangi mereka. Mengusap dan menyapu kepala itu adalah simbol dan lambang kasih sayang kepada mereka. Makanya kata Nabi, wamsah. Nah, kemarin lebih kurang 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu, kita berada di hari Asyura, 10 Muharram. Itu merupakan hari raya anak yatim. Maka itu salah satu yang paling utama kita perhatikan mereka. Walaupun sudah lewat, ya, tapi itu salah satu hari yang utama memperhatikan anak-anak yatim. Kemarin banyak kita yang melakukan itu. Kita sapu kepala mereka, tanda sayang. Nah, kalau ada yang bilang menyapu kepala anak yatim itu bid'ah, ini dalilnya. Wamsah roksal yatim. Sapulah, usaplah kepala anak yatim. Untuk perlambang kita sayang, kita cinta, kita kasih kepada mereka. Maka perhatikan mereka. Mungkin momentum lain yang bisa ini kita amalkan ketika menjelang datangnya hari raya Idul Fitri. Perhatikan anak-anak yatim, perhatikan orang-orang miskin. Kemudian ketika hari raya Idul Adha, dengan kurban kita, ibadah kita, perhatikan anak-anak yatim, perhatikan orang-orang miskin. Nah, sudah 3 kali dah. Apalagi ketika mereka mau masuk sekolah misalnya, atau ketika mereka semesteran, mungkin perlu buku, perlu pakaian-pakaian seragam, dan lain-lain sebagainya, maka perhatikan mereka. Saya bersyukur nih, Masjid Sirajuddin, kalau saya tidak salah, tapi ketika saya giliran khutbah Jumat pada beberapa Jumat yang lalu, itu sebelum dimulai ada pengumuman dana-dana. Ada kas masjid, ada kas fardu kifayah, ada kas mu'allaf, ada kas anak yatim, kalau tidak salah ya Ustaz ya. Ada sendiri ya. Ada kas anak yatim. Nah, saya bilang sama masjid-masjid yang belum, buat seperti itu. Bila perlu ada kotak amal satu yang tulisannya infak anak yatim. Artinya apa? Kita nanti enggak lagi andai kata lalai, lupa, lengah. Oh, ini harusnya mau nyantuni anak yatim. Paling tidak pengurus masjid ingat, karena dananya sudah terkumpul. Selamat kita, aman kita. Apalagi urusan anak yatim. Kalau perorangan, awas, nanti curiga orang. Apalagi emak yatimnya masih muda pula. Curiga orang nanti. Maka jangan ngurus-ngurus sendiri. Apalagi istri nggak ikut. Dia seorang yang ngurus. Jangan. Kalau masjid yang ngurus, kan masih aman. Terhindar dari fitnah. Ya. Kalau diurus sendiri, nanti nampak orang kurang elok. Mentang-mentang emak yatimnya masih muda, kata orang. Nah, maka kita urus bersama. Tentu harapan kita adalah masjid-masjid. Saya sarankan ini di mana-mana ini. Ada satu kotak amal kita itu, biarkan dia permanen infak untuk anak yatim. Kapan? Apakah 3 bulan sekali dibuka, disalurkan kepada mereka, atau berapa momentum-momentum yang tadi beberapa kali dalam setahun kita lakukan, dalam rangka apa tadi? Menimbulkan kasih sayang kita kepada mereka, dan juga untuk melunak-lunakkan hati kita.
untuk melunak-lunakkan hati kita. Bapak dan Ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, untuk melunak-lunakkan hati kita. Maka ini tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma ketika kita menunaikan zakat nanti baru teringat sama fakir miskin, baru teringat nanti sama anak yatim. Kalau bisa berkesinambungan dan terus menerus ini kita lakukan. Untuk mereka berarti mereka tersantuni, itu manfaatnya. Untuk kita, selain kita menunaikan perintah Allah, juga kita menunaikan perintah Rasulullah dalam rangka untuk melunak-lunakkan hati kita dan dalam rangka melembut-lembutkan hati kita agar kita nanti mudah untuk khusyuk ketika beribadah, termasuk ketika di dalam melakukan atau melaksanakan solat-solat kita. Maka dari itu, ini langkah yang keenam. Kita yakini yang kata Nabi tadi, yang cerdas itu yang ingat mati, yang cerdas itu yang mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Kata Nabi, kalau ingin hatimu lembut, perhatikan kehidupan orang-orang miskin. Perhatian kita kepada mereka ada. Kemudian sayangi, kasihi anak-anak yatim. Jangan sampai ada anak yatim yang enggak sekolah. Nanti dia bandel, nanti dia degil, nanti dia jahat. Sama dengan kita menambah jumlah orang yang bertambah jahat dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau mereka kita perhatikan, makanya kalau Bapak dan Ibu selalu itu saya ingatkan, saya umumkan, bahwa saya sudah niat, memang sudah niat sejak memulai membangun pondok pesantren kita itu, kita gratiskan untuk anak yatim. Itulah tadi gunanya itu. Supaya jangan ada anak yatim yang enggak sekolah, jangan ada anak yatim yang enggak tahu agama, jangan ada anak yatim yang tidak tahu baca Quran. Kalau bisa anak yatim jadi penghafal Al-Quran, dan itu sudah banyak. Sudah diwujudkan, sudah dibuktikan. Maka ketika Bapak dan Ibu setiap subuh Selasa kita memberikan infak lewat kotak amal rutin kita, itu artinya Bapak dan Ibu juga sudah ikut dalam program membebaskan secara gratis anak-anak yatim yang belajar di pondok kita, yang akan belajar di pondok kita. Kita gratiskan. Berarti Bapak dan Ibu ada andil infaknya di sana. Ya, jadi itu niat kita, anak yatim yang masuk ke pondok kita itu kita gratiskan. Bahkan nanti sampai kapanpun insya Allah kita gratiskan untuk mereka. Kenapa? Kalau mereka punya potensi. Nabi Muhammad itu masih 2 bulan dalam kandungan ibunya sudah yatim. Tapi menjadi Nabi dan Rasul penutup, Nabi dan Rasul yang merupakan raja, pimpinan dari seluruh Nabi dan Rasul. Walaupun dia bukan Nabi yang pertama, dia adalah Nabi yang terakhir. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i itu dari kecil sudah yatim. Tapi umur 7 tahun, Imam Syafi'i sudah bisa hafal Al-Quran. Imam Bukhari itu yatim Bapak dan Ibu. Banyak lagi kalau kita ceritakan kisah-kisah orang-orang yang sukses itu, ternyata banyak di antara mereka itu adalah dari anak-anak yatim yang diurus, anak-anak yatim yang dirawat. Nabi Muhammad siapa yang ngurus dia? Pamannya Abu Talib. Bahkan Abu Talib lebih sayang kepada Nabi Muhammad dibanding anak-anaknya yang lebih banyak jumlahnya. Ya, anak-anak Abu Talib itu banyak, tapi kepada Nabi Muhammad dia perhatian betul. Itulah Abu Talib. Maka dari itu kita hendaknya menjadi Abu Talib dalam hal memperhatikan yatim. Walaupun Abu Talib itu termasuk, ya, sebagian pendapat mengatakan walaupun dia mati-matian memperjuangkan dan membela Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Ada pendapat mengatakan dia tidak sempat bersyahadat masuk Islam ketika akhir hayatnya. Tapi ada pendapat kecil yang mengatakan tidak mungkin.
Allah biarkan orang yang membela Nabi Muhammad begitu sampai akhir hayatnya dia tidak bersyahadat. Bisa jadi secara zahir orang tidak tahu dia bersyahadat, tapi bisa jadi di akhir hayatnya waktu dia ditalkin, diajari oleh Nabi Muhammad untuk bersyahadat, bisa jadi walaupun Nabi Muhammad tidak mengatakan kepada kita dia bersyahadat, tapi bisa jadi kan orang yang mau mati itu kalau dia bersyahadat mana kita dengar. Nah, tapi kita positive thinking saja, tapi kepada perhatian kepada anak yatim, Abu Thalib itu luar biasa. Nah, oleh karena itulah Bapak dan Ibu, ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin, percaya ucapan Nabi Muhammad, kalam Rasulullah. Kalam Rasulullah ini kedudukannya di bawah kalamullah. Setelah kalamullah Al-Qur'an, kemudian kalam Rasulullah. Itulah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ucapan Nabi kita enggak percaya, tapi ucapan tokoh-tokoh manusia biasa kita percaya. Kan kadang-kadang ada orang mengutip itu, menurut Mahatma Gandhi, percaya dia. Ada lagi yang menyebut menurut ahli filosof Yunani yang bernama Sokrates, percaya dia, Pak. Ada lagi misalnya menurut Insinyur Soekarno, percaya dia. Tapi ucapan Nabi kadang-kadang dia lalaikan saja. Bagi kita jangan begitu. Kalau ucapan-ucapan manusia biasa mau kita abaikan, masih terserahlah. Tapi kalau baik, ambillah. Misalnya ada pendapat Ibnu Katsir di dalam kitabnya, boleh. Tapi jangan tempatkan dia lebih tinggi dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ada yang mengatakan menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah begini, percaya, boleh, enggak apa-apa. Tapi itu ucapan manusia biasa. Jangan mengalahkan kalam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jangan sampai. Saya kira ini Bapak dan Ibu, dua langkah kita tuntaskan pada subuh yang berbahagia ini, yaitu langkah kelima, banyak-banyak mengingat tentang kematian. Kemudian langkah yang keenam, senantiasa memperhatikan dan menyantuni kehidupan anak-anak yatim dan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan, kita diskusikan, masih saya berikan waktu. Dipersilakan kalau ada bahan diskusi. Ada? Tidak? Baik, waktu isyraq pun sudah masuk kepada kita. Sudah ya Ustaz? Syuruk sudah masuk ya? Sudah? Baik Bapak dan Ibu, ini kuliah subuh kita pada hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kuliah subuh kita yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sebelum ditutup, saya persilakan kepada Bapak Ustaz Makmur untuk mengumumkan seperti biasa hasil kotak amal jariah Bapak dan Ibu sekalian.